Halo guys, balik lagi di channelnya Radius Kalbar bersama saya Binar Dirizi. Di video kali ini kita akan membahas seputar model soal SKB CAT penjaga tahanan Kementerian Hukum dan HAM maupun Kejaksaan. Ya, setelah saya cek ternyata penjaga tahanan itu sama ya, kisi-kisi model soal SKB CAT-nya. Jadi tidak yang teman-teman yang melamar sebagai penjaga tahanan di Kejaksaan bisa sekali untuk mengikuti model soal SKB CAT di video kali ini ya. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk di like ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga menawarkan ke teman-teman yang berminat untuk membeli buku model soal SKB CAT penjaga tahanan yang ada disediakan di katalog video ini. Nah, mungkin teman-teman tidak sempat untuk belajar ataupun tidak sempat mempunyai waktu untuk menunggu datangnya buku tersebut ya. Jadi saya punya inisiatif bagi teman-teman yang ingin memiliki contoh soal yang eksklusif yang lebih banyak dari video ini. Jadi teman-teman dapat mengaksesnya melalui konten eksklusif ya. Versi PDF-nya serta contoh soal yang lebih banyak. Jadi teman-teman hanya join satu kali. Jadi untuk update selanjutnya di bulan ini teman-teman tidak perlu bayar lagi dari konten eksklusif dengan caranya yaitu dengan join atau gabung yang ada di video di bawah video ini. Khusus penjaga tahanan pilih yang jawara. Ingat, yang jawara ya. Di situ sudah dijelaskan bahwa ada pilihan, ada yang jawara, ada yang semangat. Nah, untuk penjaga tahanan pilih yang jawara. Berkisar antara 29.900 saja, cukup sekali bayar untuk 1 bulan ini ya. Karena teman-teman tesnya hanya bulan ini ya. Untuk update selanjutnya ataupun video-video sebelumnya di konten eksklusif teman-teman bisa mengaksesnya juga. Oke, kita langsung ke pembahasan soalnya. Yang pertama, kisi-kisi SKB penjaga tahanan itu terdapat Undang-Undang Dasar 1945, kedua Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ketiga Undang-Undang ASN, yang keempat Undang-Undang Pemasyarakatan, yang kelima KUHP, yang keenam Permen-Kumham Tata Tertib Lapas dan Rutan, yang ketujuh Permen-Kumham Pengamanan Lapas dan Rutan, yang ke-8 Permen-Pan RB Jabatan Fungsional Pengaman Pemasyarakatan, yang ke-9 Undang-Undang Narkotika, yang ke-10 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2020 sampai 2024. Nah, untuk di konten video ini mungkin kita akan membahas tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia ya, yang mungkin lebih banyak kita bahas. Kemudian ada Undang-Undang Permen-Kumham Tata Tertib Lapas dan Rutan, kemudian Jabatan Fungsional Pemasyarakatan, lalu ada Instruksi Presiden ya. Bagi teman-teman yang ingin join silakan pilih yang jawara ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke pembahasan soalnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999? A. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. B. Hak yang dimiliki oleh kelompok tertentu. C. Hak yang diberikan oleh negara kepada warganya. D. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. E. Hak yang melekat pada individu sebagai manusia. Jawaban paling tepat adalah ya E. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, di pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ya, diingat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Selanjutnya di soal nomor 2, pelanggaran hak asasi manusia menurut undang-undang ini merupakan undang-undang yang tadi ya, Nomor 39 Tahun 1999. A. Setiap tindakan diskriminatif. B. Setiap perbuatan yang membatasi hak seseorang secara sah. C. Setiap perbuatan yang mencabut hak seseorang tanpa penyelesaian hukum yang adil. D. Setiap tindakan negara untuk melindungi warga negaranya. E. Setiap pelaksanaan hukum secara berlebihan. Jawaban paling tepat adalah C.
Berdasarkan pasal 1 ayat 6, mendefinisikan pelanggaran HAM sebagai tindakan yang membatasi atau mencabut hak seseorang tanpa mekanisme hukum yang adil dan benar. Selanjutnya, di soal nomor 3, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi, sesuai dengan A. Pasal 2, B. Pasal 3 ayat 3, C. Pasal 4, D. Pasal 5 ayat 1, E. Pasal 6. Jawaban yang pas adalah B. Berdasarkan pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi ya. Ingat, pasal 3 ayat 3 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Selanjutnya di soal nomor 4. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun disebutkan dalam A. Pasal 1, B. Pasal 3, C. Pasal 4, D. Pasal 6, E. Pasal 8. Jawaban paling tepat adalah C. Pasal 4 menyebutkan setiap hak seperti hak untuk hidup, tidak disiksa, dan hak kebebasan pribadi sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, jadi pasal 4 ya yang mengatur bahwa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oke. Selanjutnya di soal nomor 5. Yang menjadi tanggung jawab utama dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah A. Pemerintah, B. Masyarakat hukum adat, C. Aparat negara, D. Komnas HAM, E. Lembaga peradilan. Jawaban paling tepat adalah A. Pasal 8 menegaskan bahwa tanggung jawab utama perlindungan dan pemajuan HAM adalah pada pemerintah. Ingat, pasal 8 yang bertanggung jawab untuk perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah pemerintah. Ingat ya, di pasal 8. Selanjutnya, di soal nomor 6. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, identitas budaya masyarakat hukum adat dilindungi oleh hukum jika A. Sesuai dengan kepentingan internasional, B. Bertentangan dengan perkembangan zaman, C. Diatur oleh pemerintah pusat, D. Mendapat pengakuan dari negara lain, E. Tidak melanggar hukum pidana. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman. Ya. Selanjutnya, di soal nomor 7. Apa fungsi utama dari Komnas HAM? A. Memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran HAM. B. Menyelesaikan konflik politik yang berkaitan dengan HAM. C. Melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. D. Mengadili kasus pelanggaran HAM berat. E. Menyusun kebijakan HAM nasional. Ingat, fungsi dari Komnas HAM. Jawaban paling tepat adalah C. Pasal 1 ayat 7 menyebutkan fungsi Komnas HAM adalah melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait HAM. Oke, selanjutnya di soal nomor 8. Negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak yang A. Kodrati, melekat, dan tidak terpisahkan dari manusia. B. Dapat dicabut dalam kondisi darurat. C. Diberikan oleh negara kepada warga negara tertentu. D. Berfungsi untuk kepentingan ekonomi saja. E. Hanya berlaku dalam tatanan hukum nasional. Jawaban paling tepat adalah A. Berdasarkan pasal 2 menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati yang melekat dan tidak terpisahkan dari manusia. Artinya di sini di pasal 2 menyebutkan bahwa setiap manusia, hak asasi manusia itu sudah menjadi kodrat ya, ingat, kodrat yang melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, ingat. Selanjutnya di soal nomor 9. Setiap orang yang termasuk dalam kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih sebagaimana disebutkan dalam A. Pasal 2, B. Pasal 4, C. Pasal 5 ayat 3, D. Pasal 7, E. Pasal 8. Ingat, kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih.
Jawaban yang paling tepat adalah C. Pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih sesuai dengan kekhususannya. Ya, ingat pasal 5 ayat 3 ada kelompok rentan yang harus dilindungi ya. Selanjutnya di soal nomor 10. Menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, setiap orang berhak menggunakan upaya hukum nasional dan forum internasional untuk A. Mendapatkan pengakuan dari negara lain, B. Melawan pemerintah yang tidak adil, C. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara global, D. Melindungi kepentingan pribadi di luar negeri, E. Memperjuangkan pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah E. Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak menggunakan upaya hukum nasional dan forum internasional atas pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum Indonesia. Diingat, di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak menggunakan upaya hukum nasional dan forum internasional atas pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum Indonesia. Oke, selanjutnya di nomor 11. Apa syarat utama bagi narapidana atau tahanan untuk membawa pakaian, obat-obatan, uang atau barang berkemasan di lapas rutan? A. Mendapat persetujuan dari keluarga. B. Membayar biaya administrasi di lapas dan rutan. C. Mendapat izin dari lapas dan rutan. D. Mengikuti pelatihan di lapas dan rutan. E. Barang-barang harus berupa donasi. Jawaban paling tepat adalah C. Pasal 5 menyebutkan bahwa barang-barang tersebut dapat dibawa setelah memperoleh izin dari lapas atau rutan. Ingat di pasal 5 ya. Selanjutnya di soal nomor 12. Jumlah pakaian yang diperbolehkan untuk dibawa oleh narapidana atau tahanan di lapas ataupun rutan adalah A. Maksimal 5 pasang, B. Maksimal 6 pasang, C. Maksimal 7 pasang, D. Tidak ada batasan, E. Sesuai kebutuhan harian. Jawaban paling tepat adalah B. Disebutkan dalam pasal 5A menetapkan jumlah maksimal pakaian yang diperbolehkan adalah 6 pasang. Selanjutnya di soal nomor 13. Obat-obatan yang diperbolehkan untuk dibawa oleh narapidana atau tahanan adalah obat-obatan yang A. Mendapat izin dan pengawasan dokter atau paramedis di lapas atau rutan, B. Direkomendasikan oleh keluarga, C. Dibeli di apotek umum, D. Hanya berupa obat herbal, E. Tidak memerlukan resep dokter. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pasal 5B ayat 1 menjelaskan bahwa obat-obatan harus mendapatkan izin dan pengawasan dari dokter atau paramedis di lapas ataupun rutan. Jadi diingat ya, di pasal 5B ayat 1 dapat dijelaskan bahwa ada obat-obatan harus mendapatkan izin dan pengawasan dari dokter atau paramedis di lapas rutan. Paramedis maksudnya adalah perawat gigi, bidan atau lain sebagainya ya. Oke, selanjutnya di soal nomor 14. Jika tidak terdapat dokter atau paramedis di lapas atau rutan, maka pengawasan obat-obatan dilakukan oleh A. Kepala lapas atau rutan langsung, B. Dokter atau paramedis lain yang ditunjuk oleh kepala lapas atau kepala rutan, C. Narapidana senior di lapas, D. Petugas keamanan lapas atau rutan, E. Petugas administrasi lapas. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pasal 5B ayat 2 menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan oleh dokter atau paramedis lain yang ditunjuk oleh kepala lapas atau kepala rutan jika tidak ada dokter di tempat. Oke, selanjutnya di soal nomor 15. Uang yang diperbolehkan dimiliki oleh narapidana atau tahanan adalah A. Dalam bentuk tunai hingga 1 juta, B. Uang tunai yang dititipkan ke petugas lapas atau rutan, C. Uang tunai tanpa batas nominal, D. Uang dalam bentuk virtual dengan nilai maksimal 1 juta rupiah, E. Uang yang diberikan oleh keluarga setiap bulan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Disebutkan dalam pasal 5C ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa uang yang diperbolehkan adalah uang virtual dengan nilai maksimal 1 juta. Ingat, uang virtual bukan uang tunai ataupun uang cash ya. Dan maksimalnya ada 1 juta. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat 1 dan 2.
Oke. Selanjutnya di soal nomor 16. Pelaksanaan transaksi dengan uang virtual di lapas atau rutan dilakukan melalui kerjasama dengan A. Kementerian Keuangan, B. Direktorat Jenderal Pajak, C. Koperasi di lapas atau rutan, D. Perbankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, E. Pihak swasta yang ditunjuk oleh lapas. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pasal 5C ayat 3 menyebutkan bahwa pelaksanaan transaksi dilakukan melalui kerjasama dengan perbankan sesuai peraturan yang berlaku. Jadi jawabannya D ya, perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di soal nomor 17. Dalam upaya mencegah pelarian narapidana atau tahanan, Direktur Jenderal dapat melakukan koordinasi dengan, ingat, kelasnya Direktur Jenderal ini ya, A. Pihak keluarga narapidana, B. Kementerian Dalam Negeri, C. Direktorat Jenderal Imigrasi, D. Pengacara narapidana, E. LSM yang terkait dengan HAM. Jawabannya paling tepat adalah C. Disebutkan dalam pasal 6 huruf B menyebutkan bahwa Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait penolakan keluar wilayah NKRI. Jadi dicekal ya. Masuk ke daftar cekal di Direktorat Jenderal Imigrasi, tidak bisa ke luar negeri. Jadi hanya dicari di area Indonesia saja, ya. Selanjutnya di soal nomor 18, apa yang menjadi syarat utama uang virtual yang dapat digunakan di lapas atau rutan? A. Hanya dapat digunakan untuk kebutuhan pribadi. B. Harus melalui substitusi uang tunai dengan alat tukar khusus. C. Disediakan oleh keluarga narapidana. D. Diberikan dalam bentuk tunai oleh petugas lapas. E. Tidak memerlukan izin dari petugas lapas. Jawaban paling tepat adalah B. Pasal 5C ayat 1 menyebutkan bahwa uang virtual adalah hasil substitusi uang tunai dengan alat tukar khusus yang berlaku di lapas atau rutan. Ingat 5C ayat 1. Selanjutnya di soal nomor 19, koordinasi dengan aparat penegak hukum dilakukan dalam rangka A. Mencegah narapidana atau tahanan melarikan diri, B. Membantu narapidana mendapatkan remisi, C. Melaksanakan penegakan hukum terkait tindak pidana lain, D. Mengembangkan sistem virtual uang di lapas, E. Memberikan pelatihan kerja kepada narapidana. Ya, jawaban paling tepat adalah A. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dilakukan untuk mencegah pelarian narapidana atau tahanan. Selanjutnya di soal nomor 20. Apa tujuan utama dari substitusi uang tunai dengan alat tukar khusus di lapas atau rutan? A. Mengurangi risiko penyelundupan barang terlarang. B. Mempermudah pengelolaan administrasi keuangan. C. Menghindari konflik antara narapidana terkait uang. D. Meningkatkan transparansi dalam penggunaan uang. E. Mencegah praktik korupsi di dalam lapas atau rutan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Substitusi uang tunai dengan alat tukar khusus bertujuan untuk mengurangi risiko penyelundupan barang terlarang dan meningkatkan keamanan di lapas atau rutan. Sudah jelas ya? Oke, selanjutnya di soal nomor 21. Apa yang dimaksud dengan jabatan fungsional? A. Jabatan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian di lembaga pemerintahan. B. Jabatan yang berisi fungsi atau tugas berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. C. Jabatan yang berisi tugas administratif berdasarkan arahan pimpinan. D. Jabatan berwenang atas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. E. Jabatan yang hanya dapat di lembaga pemasyarakatan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Ingat, jabatan fungsional ya. Selanjutnya di soal nomor 22. Tugas utama jabatan fungsional pengaman pemasyarakatan adalah A. Melakukan pengawasan terhadap manajemen kepegawaian. B. Memberikan pelayanan administrasi kepada tahanan dan narapidana. C. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban. D. Mengelola keuangan lembaga pemasyarakatan. E. Melakukan pembinaan khusus terhadap anak di bawah umur. Jawaban paling tepat adalah C. Jabatan fungsional pengaman pemasyarakatan memiliki ruang lingkup tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan di bidang keamanan dan ketertiban pemasyarakatan. Selanjutnya di soal nomor 23. Siapa yang disebut pejabat pembina kepegawaian? A.
pejabat fungsional yang bertugas di bidang pemasyarakatan. B. Kepala lembaga pemasyarakatan yang mengelola keamanan dan ketertiban. C. Kepala dinas yang mengelola anggaran instansi pemerintah. D. Pimpinan instansi yang bertugas menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. E. Aparatur negara yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan. Jawaban paling tepat adalah D. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Selanjutnya di soal nomor 24. Apa tujuan dari angka kredit dalam jabatan fungsional pengaman pemasyarakatan? A. Menilai efektivitas kebijakan keamanan di lembaga pemasyarakatan. B. Menentukan alokasi anggaran di lembaga pemasyarakatan. C. Mengatur sistem administrasi di lembaga pemasyarakatan. D. Menilai jumlah tahanan yang ditangani oleh seorang pengaman pemasyarakatan. E. Membina karir pengaman pemasyarakatan. Jawaban paling tepat adalah E. Angka kredit adalah salah satuan nilai yang digunakan untuk pembinaan karir pengaman pemasyarakatan. Selanjutnya di soal nomor 25. Berikut ini adalah instansi yang menjadi ruang lingkup kerja pengaman pemasyarakatan kecuali A. Lembaga pemasyarakatan, B. Rumah tahanan negara, C. Lembaga pembinaan khusus anak, D. Lembaga penempatan anak sementara, E. Kantor pengadilan negeri. Jawaban paling tepat adalah E. Ruang lingkup kerja pengaman pemasyarakatan meliputi lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, lembaga pembinaan khusus anak, dan atau lembaga penempatan anak sementara. Jadi, yang tidak masuk dalam lingkup kerja pengaman pemasyarakatan adalah kantor pengadilan negeri, ya. Selanjutnya di soal nomor 26. Angka kredit kumulatif berfungsi untuk A. Menentukan sasaran kerja tahunan seorang PNS. B. Menentukan jumlah jam kerja dalam setahun. C. Menilai kinerja harian pengaman pemasyarakatan. D. Menjadi syarat kenaikan pangkat dan jabatan. E. Menentukan tugas tambahan yang harus dilakukan PNS. Jawaban paling tepat adalah D. Angka kredit kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat dan jabatan. Selanjutnya di soal nomor 27. Apa yang dimaksud dengan SKP dalam konteks ini? Dalam konteks jabatan fungsional lah, ya. A. Sasaran keamanan pemasyarakatan. B. Standar keamanan pemasyarakatan. C. Sasaran kerja pegawai. D. Sistem kerja dan penilaian. E. Sistem kepegawaian pegawai. Jawaban paling tepat adalah C. SKP adalah sasaran kerja pegawai, yaitu rencana kinerja dan target yang harus dicapai oleh seorang PNS setiap tahun. Jadi nantinya teman-teman ketika sudah lulus CPNS perlu menentukan target sasaran kerja pegawai, ya. Dan itu harus dilakukan setiap tahun, setiap di awal tahun untuk mendapatkan sasaran kerja pegawai, ya. Selanjutnya di soal nomor 28. Apa yang menjadi tanggung jawab seorang pejabat fungsional pengaman pemasyarakatan? A. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. B. Melakukan pelayanan administrasi kepada narapidana. C. Mengelola anggaran lembaga pemasyarakatan. D. Mengawasi pelaksanaan program rehabilitasi. E. Memberikan pelatihan kepada tahanan dan narapidana. Jawaban paling tepat adalah A. Pengaman pemasyarakatan bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di bidang pemasyarakatan. Selanjutnya di soal nomor 29. Apa kriteria PNS yang dapat diangkat menjadi pengaman pemasyarakatan? A. Memiliki latar belakang pendidikan umum. B. Memiliki keahlian di bidang keamanan dan ketertiban pemasyarakatan. C. Pernah bekerja di lembaga pemasyarakatan selama minimal 5 tahun. D. Memiliki sertifikasi dalam pengelolaan administrasi tahanan. E. Mendapatkan rekomendasi dari keluarga narapidana. Jawaban paling tepat adalah B. Jabatan fungsional pengaman pemasyarakatan adalah jabatan berbasis keahlian dan keterampilan, sesuai poin 4 dan 6. Selanjutnya di soal nomor 30. Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS disebut A. Pejabat pembina kepegawaian. B. Kepala lapas atau rutan. C. Pejabat yang berwenang. D. Kepala dinas kepegawaian. E. Sekretaris jenderal. Jawaban paling tepat adalah C. Pejabat yang berwenang sebagai pejabat yang melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
Mungkin sampai di sini saja konten kita di malam hari ini. Jika teman-teman ingin mengakses dan mendapatkan video penjelasan serta PDF, teman-teman dapat join di atau bergabung di member yang ada di bawah ini, join atau gabung. Teman-teman klik, kemudian jangan lupa untuk pilih Jawara khusus penjaga tahanan ya. Sekian, terima kasih.